Untuk soal sebuah papan tebal berbentuk balok ABCDEFGH seperti pada gambar, panjang sisi AB 8 meter, BC 2 meter, dan AE 4 meter. Di titik G ada setumpukan makanan. Seekor semut jinak bergerak dari titik A menuju titik G. Perjalanan terpendek yang dapat dilalui semut adalah. Di sini perlu diperhatikan, ya, ini berupa papan tebal atau padat. Jadi di dalam ini itu pecah atau berisi, ya, bukan kosong di dalamnya, bukan ruang kosong. Kita beri sisi AB nya 8, BC nya 2, terus AE nya 4, artinya panjangnya 8, lebarnya 2, tingginya 4. Nah, di sini untuk perjalanannya kita bisa bikin menjadi 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu semutnya melewati sisi depan. Oke. Kenapa tidak bisa langsung ke AG? Ingat, ini adalah benda padat. Semutnya tidak bisa menembus ruang. Artinya semut akan bergerak pada bagian sisi-sisi balok. Yang pertama, kemungkinannya itu semut bergerak pada sisi depan. Itu pada bidang ABFE. Nah, kemudian sampai di satu titik pada garis FB, itu bukan di tengah, ya, cuma ada di satu titik di sana. Kemudian perjalanan dilanjutkan dari titik tersebut ke FG. Nah, untuk menghitung ini, lintasan merah ini, kita coba buka bidang atau kita hamparkan bidang ABFE dan BCGF. Ini bidangnya, kita hamparkan itu A di sini dan titik A, B, C, lalu di sini ada titik E, F, dan G. Dari sini kita ketahui panjang AB itu 8, panjang BC itu 2, dan CG itu tinggi sama dengan AE, panjangnya 4. Nah, jika kita perhatikan di sini, segitiga ACG itu siku-siku di C, sehingga di sini berlaku Pitagoras, itu AC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan AG kuadrat. AC itu 10, CG itu 4, dan AG kuadrat, sehingga ini menjadi 100 ditambah 16, dan AG didapat itu akar 116. Itu untuk kemungkinan pertama. Kemudian kemungkinan kedua, semut bisa saja bergerak melalui sisi depan, ya, tapi arahnya ke atas. Itu pada salah satu titik di titik EF. Dari titik tersebut dilanjutkan ke G. Sehingga kalau kita hamparkan bidang ABEF dan EFGH jadi bentuk kurang lebih seperti ini untuk lintasan yang biru. Oke. Kemungkinan kedua, ini A, B, F, E, H, G. Nah, untuk di sini kita ketahui panjang AB itu 8, panjang BF itu 4. Oke, sama dengan tinggi BF tersebut, dan FG itu sama dengan lebar, sama dengan BC, panjangnya itu 2. Sehingga kita perhatikan segitiga ABG, siku-siku di B, sehingga berlaku di sini teorema Pitagoras, AB kuadrat ditambah BG kuadrat
sama dengan AG kuadrat. Nah, AB nya di sini 8 kuadrat. Untuk BG itu BF ditambah FG, jadinya 6 kuadrat sama dengan AG kuadrat. Ini 64 ditambah 36 sama dengan AG kuadrat. AG kuadrat itu sama dengan 100 dan AG sama dengan akar 100. Oke. Kemudian kita lihat kemungkinan lintasan ketiga ya. Untuk lintasan ketiga itu semut akan bergerak terlebih dahulu melalui sisi kiri. Oke, pada salah satu titik di EH, kemudian dari titik tersebut dilanjutkan ke G. Oke, seperti yang ditunjukkan oleh lintasan berwarna hijau. Nah, untuk ini kita bisa hamparkan bidang ADEH dan EFGH, kurang lebih seperti ini. Itu A, lanjutkan dengan bidang E, F, ini titik G di atas ya, ini H, oke, ini D ya. Ibaratnya bidang penutup atas ini kita buka ke atas, ke arah kiri. Oke, AD itu panjangnya 2 karena AD itu sama dengan lebar. Kemudian AE itu 4, EF itu merupakan panjang dan sama dengan AB, panjangnya 8. Nah, jika diperhatikan segitiga A, F, G itu siku-siku di F. Karena siku-siku di F, maka berlaku di sini AF kuadrat ditambah FG kuadrat sama dengan AG kuadrat. AF itu 8 ditambah 4, atau itu dari AE ditambah EF, 12 kuadrat ditambah FG, FG itu 2, ini 144 ditambah 4, itulah AG kuadrat, sehingga AG akar 148. Jadi AG adalah akar 148. Nah, dari 3 kemungkinan ini, perjalanan terpendek itu diperoleh pada perjalanan dengan lintasan biru atau kemungkinan kedua. Jadi lintasan terpendeknya itu adalah akar 100 atau sama dengan 10. Kemudian ada beberapa pertanyaan, kenapa tidak bisa, kenapa dia tidak melewati AF misalkan, lalu tambah FG, kenapa tidak melewati ini gitu. Nah, jika kita hitung AF ditambah FG dan kemungkinan yang ini, itu hasilnya pasti lebih besar dari hasil ini pasti lebih besar dari lintasan berwarna biru, akar 100 atau yang 10. Oke. Jika tidak yakin, silakan coba AF tersebut panjangnya adalah akar 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kemudian FG itu panjangnya 2
8 kuadrat itu 64 ditambah 16. Oke, tambah 2. Ini udah kita dapatkan akar dari 80 tambah 2. Sementara akar 80 ini itu sudah mendekati 8, sudah mendekati 9 ya. Ini kita anggap mendekati 8, sekian ditambah 2, sehingga hasilnya itu sudah lebih 10, sekian. Ini terbukti lebih panjang dibanding lintasan ABG. Jadi dia tidak bisa langsung dari suatu titik ke titik sudut yang lain, karena itu akan memakan lintasan terpanjang. Itulah pembahasan mengenai soal lintasan terpendek, atau ini masuk pada jarak antar titik di geometri. Terima kasih dan sampai jumpa.